Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa tampil lagi di masjid setelah sebulan terakhir sebetulnya off. Saya baru operasi amandel sebulan yang lalu, jadi sebulan terakhir itu nggak kemana-mana. Jangankan ceramah, orasi, bicara aja nggak bisa, sulit ya. Tapi alhamdulillah seminggu terakhir ini sudah membaik. Saya sudah sempat ke Lombok ngisi training, dan ini adalah agenda pertama saya di Bandung. Mulai lagi ngisi kajian dan juga majelis-majelis. Insya Allah sampai bulan depan ya, sampai Januari saya pulang lagi ke Edinburgh. Saya sangat merindukan forum ini bersama Bapak Ibu, Pak Agung, Pak DKM, juga Bapak-Bapak semuanya. Rizky yang multi talenta, dari kamera, lampu sampai MC, semuanya digarap, pahalanya diborong. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan keluarga semua di sini di Masjid Taman Mutiara. Bapak Ibu sudah mempelajari tema ini mungkin sebulan yang lalu ya, karena kita sempat stop kajian kita. Sudah muncul ini. Maka sekarang kita akan melanjutkan setengah dari cerita Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebetulnya kalau mau dikaji dengan mendalam, kisah Abu Bakar itu cukup banyak, tebal, karena dalam setiap momen hidup Rasulullah itu ada Abu Bakar. Jadi kalau kita kaji sirah nabawiyah, menariknya bisa dibahas. Kalau film itu kan ada sudut pandang orang pertama dan ketiga, bisa dibahas dalam sudut pandang tokoh utama Nabi Muhammad, tapi bisa juga dibahas dalam sudut pandang tokoh ketiga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan melihat seluruh momen, bagaimana momen dakwah sembunyi-sembunyi di zaman Rasulullah, tapi dalam sudut pandang Abu Bakar As-Siddiq. Momen hijrah, momen perang. Jadi menarik sekali kalau kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq ini, karena beliau ini salah satu dari orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Ini yang sudah saya jelaskan ya. Di antara 10 orang yang saya kira ini jadi prioritas, Rasul, 4 orang sahabat, sisanya 6 orang lagi. Ini prioritas yang perlu difahami oleh umat Islam. Sampai-sampai kemarin Pak, saya mengisi training di BI. Terus saya jelaskan salah satu alasan kenapa umat Islam itu sulit ingin bertumbuh karirnya, nggak terlalu semangat, bukan berarti umat Islam miskin, enggak. Tapi umat Islam kalau sudah sampai pada titik yang agak nyaman, comfort zone, punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, anak-anak bisa sekolah, udah aja, tidak ngos-ngosan lagi mencari uang rezekinya itu, kan udah cukup. Karena pada dasarnya umat Islam ini melihat uang dunia ini seperti sesuatu yang harus dibenci, dijauhi. Sehingga umat Islam kalau misalnya dilihat, lebih banyak yang miskin sabar dibanding kaya syukur, atau dibanding kaya dermawan yang benar-benar menyumbang segala hal. Salah satu sebabnya yang saya identifikasi adalah kesalahan porsi role model yang kita ikuti, Bapak Ibu. Porsinya, seluruh sahabat itu mulia ya. Saya garis bawahi, bold ya, tandanya merah juga. Seluruh sahabat mulia. Kullu sahabah adul, kata Rasulullah. Seluruh sahabat itu dijamin keadilannya dan insya Allah ahli-ahli surga. Tapi sahabat itu tabaqat, ada level-levelnya. Ada level yang the best of the best of the best, Abu Bakar As-Siddiq. Ada level di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Yang the best ini 10 orang. Dan ternyata yang 10 orang ini 9 orang, 8 orangnya ini orang-orang yang super kaya. 8 orangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair, Sa'ad, Abdullah bin Auf, Sa'id bin Zaid. Ini orang-orang super kaya. Yang tidak kaya cuma 2 orang, tapi itu bukan karena nggak mampu, karena memilih. Ali bin Abi Thalib itu ketika dia sebelum jadi pemimpin, kan dia hakim agung. Di sini ada hakim yang miskin, di Indonesia nggak ada. Hakim agung bagi daulah Islam. Beliau adalah orang yang paling jenius. Kalau nyari duit dia bisa, tapi memang sengaja hidupnya sederhana. Abu Ubaidah Al-Jarrah panglima perang, yang kalau menang perang, misalnya perang itu menang 1 triliun misalnya uangnya ya,
Ya jatah paling gedenya dimiliki oleh panglima perang. Tapi beliau sengaja memilih hidup sederhana. Sisanya ini pengusaha semua. Jadi kalau kita tepat memilih teladan, memilih qudwah hasanahnya, hidup kita itu berubah, hidup kita itu berkembang. Kalau anak-anak muda kita ceritakan orang-orang yang agung di luar Nabi Muhammad ya, harus tepat sehingga hidup mereka menjadi positif, menjadi lebih baik. Kalau generasi umat Islam itu dikasih kisah, misal sekali lagi saya garis bawahi, semua sahabat itu mulia. Tapi kalau hanya sebagian diceritakan, Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah misalnya, Ammar bin Yasir, itu orang-orang soleh tapi dari kalangan du'afa, Pak. Dari kalangan du'afa. Ammar bin Yasir itu anaknya mantan budak, dan setelah dia merdeka, setelah orang tua yang merdeka, dia masuk Islam. Ammar bin Yasir sebagai apa ya, yang bantu-bantu orang, disuruh-suruh orang gitu. Dia mulia, akhlaknya bagus. Lalu Ibnu Mas'ud ahli Quran, guru Quran semua. Tapi memang dalam masyarakat beliau ini penggembala yang sangat sederhana, miskin. Ibnu Mas'ud itu. Bilal bin Rabah tahu sendiri ahli surga ya. Tapi dalam satu sosialnya Bilal bin Rabah ya segitu aja, nggak punya status sosial yang tinggi. Maksud saya adalah sahabat-sahabat yang tadi penting dipelajari, tapi jangan lupa ada sahabat-sahabat yang agung yang jadi prioritas kita, jangan sampai gak kenal. Nah makanya kita prioritaskan dulu semampu saya ya, selama saya di Indonesia kita kaji. Kita masih ada mungkin 2-3 sesi lagi bisa kita coba semuanya ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini hal-hal yang tokoh-tokoh yang paling utama perlu dikenal, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Saya merangkum dari puluhan episode sesi berbagai kajian dan buku menjadi ya hanya 2 episode ya. Harusnya 1 episode kalau saya ngomongnya 2 jam full dan cepat, tapi karena ini perlahan-lahan saya bagi menjadi 2 episode. Ini sudah kita bahas ya, profilnya, namanya siapa, istri-istrinya, anak-anaknya. Ini anak yang tercatat. Zaman dulu banyak tokoh-tokoh yang anaknya itu meninggal masa kecil sehingga nggak kenal kita itu nama seluruhnya itu. Ini diantaranya Abdurrahman, Abdullah, dan Muhammad bin Abu Bakar. Putrinya Aisyah, Asma, dan Ummu Kulsum. Ada yang lain-lain tapi tidak tercatat sejarah. Akhlaknya ini, kapasitas dirinya jujur, yakin, lembut. Dia pakar sejarah, ahli politik, jago bisnis. Ini pun sudah kita bahas kronologis hidupnya. Membersamai Nabi terus setiap tahapannya. Ini dakwahnya mengajak banyak orang masuk Islam, sudah kita bahas. Loyalitasnya ke Rasulullah, ketika orang diajak masuk Islam itu banyak tawar-menawar, banyak keraguan, banyak pertanyaan. Abu Bakar enggak. Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat qaw. Aku tidak pernah menawarkan Islam ke siapapun kecuali pasti ada keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, fa innahu lam yatala'zam fi qawlihi. Dia enggak ada keraguan dalam ucapannya. Ini dalam setiap momennya Abu Bakar paling yakin dengan Nabi. Hijrah pun beliau yang mendampingi sampai diabadikan oleh Quran. Sanisna ini orang kedua yang dalam hijrah itu setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Diabadikan oleh Quran itu dahsyat ya. Nama kita diingat terus, dibacakan terus, dizikirkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah nama Abu Bakar ini. Seluruh jihad yang diikuti oleh Nabi diikuti juga oleh Abu Bakar. Semuanya. Badar, Uhud, Ahzab, Hudaybiyah, Khaybar, Hunain, Tabuk yang gede-gede diikuti oleh Abu Bakar. Nah sekarang kemarin kita sudah sampai pada tahapan ini, cerita tahap itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, ini situasinya saya jelasin dulu. Di Madinah, Abu Bakar ini orang yang setiap hari mendampingi Nabi ketika sakit. Karena yang lain-lain itu agak sulit masuk ke kamar. Di beberapa hari terakhir Rasulullah tinggal di kamar Aisyah. Kamar seluruh istrinya itu berjejeran. Jadi ada masjid, ya masjid Nabawi kayak gini, masjid di sebelah sininya, sebelah kiri ya, sebelah kirinya ini ada berjejer kamar-kamar. Kamar Aisyah, kamar Saudah, kamar seluruh istri-istrinya itu berjejer. Juga semuanya kecil-kecil kamarnya itu. Jadi kalau ingin buka gorden langsung kelihatan masjid. Nah Rasulullah punya jadwal giliran ke beberapa istrinya di malam-malam tertentu. Cuma ketika sakit keras di hari-hari akhirnya beliau minta izin tanpa ngomong langsung.
Beliau ngasih isyarat, tapi istrinya sudah pada paham, oh Rasulullah ingin dirawat ketika sakit oleh Aisyah, sehingga dipindahkan ke kamar Aisyah. Enggak dipindah-pindahkan lagi, malam berikutnya itu ke kamar yang lain. Maka yang bisa keluar masuk kamar itu Abu Bakar, karena mertuanya kan, bapaknya Aisyah. Kalau yang lain nggak bisa, Umar nggak bisa. Walaupun putrinya Umar juga menikah dengan Nabi Muhammad SAW, tapi saat itu Rasulullah tinggalnya dengan Aisyah. Jadi Umar nggak bisa masuk, bukan mahram ke Aisyah. Yang bisa masuk siapa lagi? Ya saudara-saudaranya Rasulullah, sepupu-sepupunya. Nah, diurus oleh Abu Bakar berhari-hari. Nah, setelah hari terakhir itu, hari apa Rasulullah wafat? Hari Senin ya, 12 Rabiul Awal. Jadi yang paling tepat 12 Rabiul Awal itu yang paling akurat hari wafatnya Rasul sebetulnya. Hari wafatnya Rasul. Sedangkan hari lahirnya bisa iya, bisa enggak. Karena saya udah menjelaskan banyak versi. Ada tanggal 8, 9, 10 Rabiul Awal. Termasuk juga ada yang versi tanggal 12. Sampai tanggal 10 itu masih pucat Rasulullah. Abu Bakar masih memimpin sholat. Di tanggal 11 Rasulullah sudah mulai sumringah, sudah mulai agak wajahnya udah merah lagi, enggak lagi pucat, sudah bisa berdiri. Nah, di salah satu sholat Abu Bakar memberikan isyarat, karena terlihat ya, ketika lagi sholat itu terlihat Rasulullah udah jag-jag ya, udah lebih agak segar. Abu Bakar ingin memberikan tempat untuk Rasulullah sebagai imam, tapi Rasulullah ngasih tanda, Rasulullah ikut berjamaah, tetap maju aja, sehingga Abu Bakar tetap jadi imam. Setelah beres sholat, Rasulullah dikerubuni oleh para sahabat. Alhamdulillah ya Rasul, engkau udah sehat. Nah, Abu Bakar rumahnya agak jauh ya, maksudnya tidak di sebelah masjid, perlu jalan kaki ke komplek perumahannya. Saya tidak tahu berapa jaraknya, berapa ratus meter atau berapa kilometer, yang jelas harus pergi aja. Dia minta izin, ya Rasulullah, boleh saya izin untuk menemui keluarga saya? Minta izin gitu. Karena pulang aja kan kalau kita minta izin, karena berhari-hari nggak keluar dari masjid, di situ terus mendampingi Nabi. Akhirnya Abu Bakar diizinkan karena melihat Rasulullah udah agak segar. Pulanglah ke rumahnya Abu Bakar itu. Nah, di saat itulah singkat kata Nabi Muhammad panas lagi, jatuh sakit lagi, sampai akhirnya pagi-pagi tersebut wafat. Ketika wafat, Abu Bakar nggak tahu, lagi di kampungnya, lagi di komplek perumahannya di kota Mekah, gempar seluruhnya, gempar. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang yang kita cintai, istri kah atau orang tua lah yang kita cintai, ketika tiba-tiba kita dapat kabar meninggal, kan shock sekali. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang sudah mendampingi mereka selama puluhan tahun. Begitu ada kabar wafat, semuanya nggak percaya, semuanya shock dan semuanya panik, sampai Umar bin Khattab itu karena nggak mau menerima fakta, akhirnya dia pidato di masjid. Dia pidato, man yaz'umu anna Muhammad qad mat la darabtu unuqahu. Siapa yang menyangka Muhammad sudah mati, saya akan penggal batang lehernya. Kalimat ini kiasan loh ya, bukan asli. Masa ngomong Nabi Muhammad wafat ditebas kan? Artinya kan pembunuhan kan? Jadi setiap kalimat-kalimat Arab itu jangan langsung difahami apa adanya, karena banyak kalimat-kalimat kiasan. Namanya itu mubalaghah, hiperbola. Jadi jangan berani-beraninya kalian ngomong Nabi Muhammad sudah wafat, saya nggak terima. Lagi panik kayak gitu, Abu Bakar dapat kabar Rasulullah wafat. Wah, dia kaget juga, datang. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu. Ketika kita belajar karakter manusia, karakter orang-orang yang hebat, yang kuat, mereka ini bisa menahan kesedihan, kebencian, kemarahan, kekesalan dalam kondisi yang sangat genting, tetap wajahnya flat, standar, normal, nggak panik. Lalu dia melihat kondisi dengan sangat jernih. Nah, orang yang seperti ini nggak mudah. Saya sendiri nggak mampu ingin seperti itu. Kalau mendengar kabar yang berat, orang yang paling cintai meninggal, pasti panik. Nyetir mobil bahaya, bisa tabrakan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar itu, jiwanya tetap tenang. Yang lain pada panik, termasuk Umar bin Khattab, sangat panik. Beliau masuk ke rumah Rasul,
ke kamar Aisyah dan melihat jenazah Rasulullah sudah terbujur kaku. Lalu setelah dilihat Rasulullah meninggal, dicium kening Rasulullah dan berdoa Abu Bakar di situ. Nah, ketika keluar lagi rame, siapa lagi teriak-teriak tadi? Umar ya. Beliau keluar, setelah itu dia naik ke mimbar dan dia langsung menenangkan suasana. Ini momen penting sekali. Karena kalau kota Madinah itu semuanya pada sedih sampai pada tahap kehilangan akal sehat, apa dampaknya kira-kira menurut Bapak Ibu? Ini kan negara yang masih baru, bayi ya, bayi. Nauzubillah min dzalik, andaikan di sebuah negara ya, bukan di negara kita ya. Di sebuah negara pemimpin tertingginya meninggal, kira-kira negaranya dalam keadaan bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya sekali, tanya ke Bapak ya, bahaya sekali dalam sisi keamanan kan. Dalam konteks security bahaya sekali. Kenapa? Pemimpin berikutnya yang menggantikan bisa jadi tidak mampu, nggak kompeten, atau bisa jadi proses suksesinya itu lambat. Saat itulah celah masuk bisa diserang. Apalagi zaman dulu. Ya dari kota yang lain ke Mekah, ke Madinah itu paling cuma 3 jam, 5 jam. Datang pasukan lagi pada nangis coba, nggak siap mengangkat senjata, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi jangan berpikir bahwa cuma nenangin gini doang gampang, apa susahnya. Enggak. Kondisi seperti itu kondisi yang genting. Anda boleh sedih, tapi ini negara ini perlu ada yang ngelola, ada yang ngurus. Ayo tenang dulu. Nggak mudah kayak gitu. Maka Abu Bakar keluar, karena sumber keresahannya itu yang bikin panik itu Umarnya suruh diam dulu. Abu Bakar naik ke mimbar, uskut ayuhal halif, katanya. Diam kamu yang tukang yang dari tadi bersumpah terus, diam. Umar bin Khattab, dia nggak takut siapapun kecuali Abu Bakar. Dia paling segan dengan Abu Bakar. Akhirnya dia wahai Abu Bakar, lihat orang-orang ini sudah munafik, mereka menuduh Nabi Muhammad sudah wafat. Diam kamu, diam, saya akan ngomong. Akhirnya Umar diam, barulah dia pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammad qad mat, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal, manusia biasa. Faman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau menyitir ayat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat, tidaklah Muhammad ini melainkan hanyalah seorang rasul qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya juga pernah ada rasul-rasul. Afa in mata au qutilang qarabtum ala aqabikum, apakah andai kata Muhammad ini meninggal ataupun terbunuh dalam perang, kalian akan berbalik dari agama Allah, murtad maksudnya. Diingatkan bahwa Nabi Muhammad ini kata Allah sangat bisa mati, bahkan sangat bisa terbunuh dalam medan perang. Dan sekarang kondisinya tidak terbunuh dalam medan perang tapi meninggal. Kalian mau murtad lagi gitu? Nah, itu kan sindiran dari ayat ini. Setelah mendengarkan ayat itu, Umar bin Khattab tiba-tiba kayak kesetrum, terperanjat, kayak baru pertama kali dengan ayat ini. Padahal sudah hafal, dia hafiz Quran juga. Akhirnya Umar bin Khattab baru menerima kenyataan, robohlah dia ini, badan yang tinggi besar ini, kakinya nggak kuat menahan badannya, jatuh dia ini. Nggak pingsan tapi jatuh aja, shock. Semuanya akhirnya sadar bahwa udah harus ridho, harus melepas, Nabi Muhammad sudah wafat. Ini konteksnya ya cerita. Ini hari ketika Rasulullah wafat. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, ketika proses ini terjadi, Rasulullah nunggu untuk dimakamkan. Nunggu 3 hari dimakamkan itu, nggak langsung. Kenapa? Banyak orang juga berpendapat saat itu, ini gimana nih jenazahnya? Apakah dimandikan dengan baju atau nggak dengan baju? Pada akhirnya dimandikan dengan pakaiannya ya. Kalau jenazah biasa dibuka seluruh pakaian. Kalau Rasulullah nggak dibuka pakaiannya, diguyur. Itu yang mengelola ya saudara-saudara Rasulullah, keluarga Ali misalnya, Abbas. Kelola. Saat kayak gini, momen kayak gini, kalau Bapak saat itu ada di sana, kira-kira Bapak lagi ngapain sih? Lagi jalan-jalan sama keluarga? Nggak mungkin ya. Pasti di masjid. Di masjid kira-kira ngapain? Mikirin apa? Sedih aja ya, kenangan dengan Nabi,
deg-degan berpisah dengan Nabi. Gimana kalau Nabinya dikubur, kita nggak pernah bisa melihat lagi jenazah Nabi. Bapak Ibu, gimana perasaannya di Raudhah ketika melihat pagar yang warna kuningan itu, terus melihat nengok sedikit ada makam Rasul, itu gimana perasaannya? Bergetar kan hati kita ya di Raudhah itu. Ini para sahabat, saya yakin seluruh sahabat itu nggak mikirin apapun kecuali mikirin sedih aja udah gitu. Nah, saat ini terjadi Bapak Ibu, di lokasi yang lain sedang ada rapat. Nah, ini ada nggak ya informasinya? Oh, saya nggak masukkan ini informasi di sininya. Sebentar, saya khawatir tertukar slide-nya. Ada sebentar ya. Dalam kajian yang lain, karena kajian saya banyak, tunggu sebentar. Nah, ini mungkin. Baik, saya nyambung ke sini. Ini dalam kajian yang lain, ini agak detail informasinya ya di sini. Nah, ketika semua sedang panik, ternyata ada satu forum Bapak Ibu, satu forum. Forum ini sedang diskusi siapa yang akan jadi pemimpin baru setelah Rasul. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, ini ada banyak kota sekitar kita, ada Cimahi, ada Bogor ya, ada Cirebon. Yang paling layak untuk menjadi pemimpin Cimahi orang mana? Cimahi. Orang Cimahi. Kalau orang Medan gimana? Yang nggak dilarang, cuman aneh ya. Atau kalau orang Bugis sama Makassar gitu kan agak aneh. Ya sama. Di Makassar pun ya Daeng Makassar itu yang berpeluang gitu. Nah, kalau di Madinah yang paling layak menjadi pemimpin di Madinah siapa? Imigran, orang Mekah kan imigran ya, muhajirin atau orang Ansor? Orang Ansor. Nah, Bapak Ibu saya mohon ketika saya menjelaskan ini perlu dimasukkan logika itu. Karena kalau nggak dimasukkan logika itu, semua orang-orang yang sedang rapat itu dianggap, ini para pengkhianat, gila jabatan. Rasul lagi wafat kayak gitu, kok mikirin politik? Nggak kayak gitu. Karena tadi alasannya, kalau tidak ada pemimpin baru, zaman dulu dari kota terdekat misalnya perjalanan 6 jam naik kuda, tiba-tiba dikepung ada 500 pasukan berkuda. Muhammad sudah meninggal, ayo kita serang. Mau ngapain Pak? Siapa yang akan bilang ayo komando pasang pasukan barisan? Nggak ada yang kayak gitu. Pemimpinnya meninggal, ketimbang melawan musuh, akhirnya kita berdebat mikirin pemimpinan. Itu yang terjadi. Makanya harus buru-buru ada pemimpin baru. Termasuk pemimpin baru itu dibutuhkan karena untuk mengelola pemakaman Rasul itu dia akan menentukan dimakamkan di mana, lalu bagaimana manajemen mensalatkan Rasul, nanti bagaimana pemerintahan, itu harus ada yang memikirkan, harus ada pemimpin. Ini belum ada pemimpin. Akhirnya orang-orang Ansor inisiatif di Masjid Nabawi itu. Kalau kita menghadap dari belakang ya, dari masuk pintu utama ya, pintu utama di sebelah kanan itu ada namanya Sakifah Bani Sa'diyah. Sekarang area Masjid Nabawi. Zaman dulu ya Masjid Nabawinya kan kecil, jadi jarak ya berapa menit ya kira-kira? Ada yang pernah ngeliat situ Pak? Dari Sakifah Bani Sa'diyah ke Raudhah ke masjid utama itu kalau jalan kaki 5 menit lah ada ya. 5 menit 7 menitan kalau jalan kaki. Zaman dulu itu jaraknya. Kalau sekarang satu komplek masjid. Nah, zaman dulu 7 menit jalan kaki itu, disitulah Sakifah Bani Sa'diyah. Mereka ngumpul di sana rapat, meeting. Ayo kita berdialog siapa yang akan jadi pemimpin baru di kita. Nah, di sana yang hampir jadi pemimpin itu adalah salah seorang pemimpin besar Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah.
Jadi tokoh mulia, sahabat ahli surga juga. Sa'ad bin Ubadah ini lagi sakit. Sa'ad bin Ubadah ini lagi sakit. Dia lagi terbujur kaku di pinggiran ruang rapat. Dia lagi terbujur kaku, yang lain lagi rapat. Ayo, siapa yang akan jadi pemimpin baru umat Islam? Ya udah, kita pilih tuan guru kita, tuan besar kita, pemimpin kita, Sa'ad bin Ubadah. Sepakat? Boleh. Hampir sepakat memilih Sa'ad bin Ubadah yang lagi berbaring itu. Ketika mereka sedang rapat, ada muhajirin yang ngelihat. Pada akhirnya seorang muhajirin ini laporan ke masjid. Laporannya ketika dia ke masjid, dia mencari Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Karena para sahabat itu seperti ada pemahaman tidak tertulis, kesepahaman bahwa yang memimpin setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Zaman dulu, Bapak Ibu, di zaman Rasulullah ya, pemimpin itu bukan hanya memimpin perang, sekaligus menjadi imam sholat. Maka ketika Rasulullah memang tidak menunjuk pemimpin. Setelah saya meninggal, yang jadi pemimpin Abu Bakar. Enggak ada kalimat yang itu, enggak ada sama sekali. Karena Rasulullah tidak ingin memberikan patokan bagaimana cara suksesi. Cara memilih pemimpin silahkan, bebas, terserah kalian. Tapi Rasulullah memberikan rekomendasi. Yang jadi imam, saya ingin Abu Bakar jadi imam. Pernah Abu Bakar telat datang, yang jadi imam Umar. Rasulullah nggak mau, saya nggak mau, saya ingin Abu Bakar jadi imam. Jadi itu Rasulullah dia preferensi, cuman nggak dilegalkan. Sehingga orang-orang muhajirin itu faham yang diinginkan Nabi setelah Rasulullah wafat itu jadi pemimpin Abu Bakar. Nah, sahabat ini ketika mencari Abu Bakar nggak ada, ketemu Umar. Wahai Umar, coba susul. Ini ada masalah besar kalau kamu nggak nyusul. Dan mereka ini sudah keburu ketok palu. Ini bakal krisis bagi umat Islam. Ada apa? Mereka lagi memilih pemimpin dan sudah hampir kepilih, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Masa katanya? Langsung Umar bin Khattab langsung dia refleks. Coba panggil Abu Bakar, keluarkan dia dari rumah Rasul. Kita berangkat sekarang. Dipanggil Abu Bakar. Akhirnya berangkat. Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar. Ketika datang Abu Bakar, ada apa? Saya lagi sibuk nih ngurus jenazah Rasulullah. Ada urusan yang jauh lebih genting dibanding wafatnya Rasul katanya. Kalau kamu tidak menyusulnya sekarang, ini bisa jadi krisis umat Islam. Karena Umar bin Khattab tahu, andaikan ada pemimpin terpilih dari kalangan Ansor, itu tidak akan mempersatukan umat. Karena umat Islam, terutama muhajirin, mereka sepakat ridho kalau pemimpinnya dari muhajirin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga nanti berpeluang akan ada perang saudara pecah. Sebelum itu terjadi, lebih baik sejak awal, ayo kita benar-benar dialog dengan matang, dengan dewasa, jangan sampai ada pertentangan. Akhirnya, ayo kita pergi. Berangkat 3 orang, Abu Bakar, Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. 3 orang ini berangkat. Nah, ketika nyampe, kan 5 menit 7 menitan lah, nyampe ke namanya Saqifah Bani Sa'diyah, Bani Sa'd. Ketika nyampe sana, mereka lagi rapat. Disambut, ahlan akhana Quraisy, selamat datang saudara-saudara kita dari Quraisy, silakan. Mereka kan bukan Quraisy, Qahtan ini. Umar langsung ngegas, ada apa ini, pertemuan apa ini? Dia udah langsung terpancing emosi. Dan ini wajar ya Bapak Ibu, terpancing emosi wajar. Kok kalian bisa-bisanya rapat nggak mengundang kami gitu? Tapi tadi logikanya, kenapa mereka hanya mengundang orang-orang Ansor? Ya wajar. Mereka di Madinah, tuan rumah yang jadi pemimpin, ya orang Madinah, bukan orang-orang Mekah imigran. Wajar mereka berpikir. Cuman sekarang udah bukan lagi kota Madinah. Ini adalah ibu kota bagi seluruh teritori umat Islam yang sangat luas. Nah, Umar nanya, ini ada apa ini? Kami akan milih pemimpin, kami ahli Madinah, maka kamilah yang paling berhak untuk melanjutkan kepemimpinan di kota ini. Kata Umar, iya betul kalau itu Madinah, tapi sekarang ini bukan Madinah saja. Ini adalah ibu kota bagi keseluruhan kekuasaan umat Islam. Maka perlu ada kesepakatan umat Islam. Dan bagi orang-orang Arab zaman dulu, orang Arab, mereka ini hanya tunduk kalau dikelola, diperintah oleh orang Quraisy, yaitu orang Mekah.
Yang menjadi pelindung Ka'bah orang Quraisy, yang menentukan urusan haji orang Quraisy. Kalau orang Yaman, orang Syria, orang Syam, orang Irak itu tidak terlalu berkuasa, orang Quraisy berkuasa. Sehingga kalau orang non Quraisy memimpin bisa jadi terpecah belah. Kepemimpinan harus dari Quraisy. Nah, kata orang-orang Madinah, ya nggak bisa gitu, karena kita juga layak untuk memimpin. Jadi gimana sekarang? Gini aja kata orang-orang Madinah. Kita bikin dua. Satu pemimpin mewakili Madinah, Ansor. Satu pemimpin mewakili Quraisy, Muhajirin. Umar nggak terima. Mana bisa? Mana bisa ada dua pemimpin? Nggak bisa ada dua nahkoda dalam satu kapal. Satu pemimpin. Satu pemimpin, sisanya menteri-menteri. Rapat lagi. Setelah itu orang-orang Ansor ini, Bapak Ibu, yang bikin saya sedih, terharu, dan juga rindu ya dengan orang-orang Ansor itu, mendengar kisah mereka, mendengarkan cerita mereka. Karena orang-orang Ansor itu kata Rasulullah adalah orang-orang yang paling isar. Isar itu artinya orang-orang yang paling mementingkan saudaranya, bukan dirinya sendiri. Akhirnya setelah itu sesama mereka, sebentar Umar, kita coba rapat sebentar ya. Umar, Abu Bakar, Abu Ubaidah di satu pojokan, orang-orang Ansor pojokan yang lain. Gimana ini? Orang-orang Ansor ketika mendengarkan tawaran Umar, satu pemimpin, sepakat akhirnya. Gimana sepakatnya? Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ini suksesi ya. Pemilu kita 6 bulan sebelumnya udah gontok-gontokan, kampanye, pasang baligo, sikut-sikutan, money politik, black campaign. Setelah itu pun harus pengawalan suara, rumit sekali. Zaman dulu ini kalau saya hitung dialognya, saya kumpulkan seluruh teks, dihitung, saya kira tidak akan lebih dari 2 jam itu. Bahkan mungkin setengah jam selesai. Datang ngomong dialog, setelah itu orang-orang Ansor, gimana ini? Akhirnya sebagai orang Ansor pada ngomong gini, sudahlah kasih aja. Wahai orang-orang Ansor, nahnu awwalu man nasar. Kita adalah orang-orang yang pertama kali menolong. Fala takunanna awwalu man batal. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama yang membatalkan, orang-orang yang berkhianat. Udah kita kasih aja. Mereka kan orang Quraisy. Rasulullah dari Quraisy, kabilahnya. Mereka lebih berkuasa, lebih diikuti, lebih punya wibawa. Udah kasih ke mereka aja. Kata orang-orang Ansor, iya kenapa enggak? Udahlah, enggak usah repot-repot. Akhirnya kata Umar, udah gini aja. Satu pemimpin dari Quraisy, menterinya dari kalian semua. Menterinya dari orang-orang Ansor. Akhirnya sepakat. Kata orang Ansor, baik kalau gitu kami ridho, silakan. Pilih pemimpin di antara kalian bertiga ya. Nah setelah itu Abu Bakar langsung bilang, ayo Umar, bukalah tanganmu untuk dipeluk dan juga disalaman. Bentangkan tanganmu, ubsut yadaka. Kita akan salaman, kita akan membayat kamu sebagai pemimpin. Jadi Abu Bakar mengusulkan Umar. Kata Umar, la wallah, saya tidak akan berani melampaui Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang paling utama. Engkau jadi pemimpin, jangan saya, karena engkau lebih kuat. Abu Ubaidah nggak jadi pilihan ya antara Abu Bakar dengan Umar. Dua orang ini berdebat. Abu lebih kuat dibanding saya, kata Abu Bakar. Pernah melihat pemimpin yang berdebat yang ini? Berdebatnya itu, kamu aja pemimpin, Anda aja yang jadi pemimpin. Engkau lebih kuat, tapi kata Abu Bakar, iya, kalaupun saya lebih kuat, insya Allah kekuatan saya untuk kamu. Jadi tetap kekuatan saya akan dipakai oleh kamu. Kamu jadi pemimpin. Akhirnya setelah itu, tapi bantu saya untuk jadi pemimpin. Akhirnya insya Allah langsung gak ragu-ragu lagi, karena nggak boleh ditunda-tunda, takut nanti berubah pikiran lagi kan. Akhirnya langsung dibayat. Nubayyuka, kami membayat engkau wahai Amirul Mukminin. Maaf, bukan Amirul Mukminin. Wahai Khalifatur Rasul. Khalifah artinya pengganti, Bapak. Jadi Khalifatur Rasul artinya pengganti Nabi dalam urusan pemerintahan ya, bukan dalam urusan kenabian. Sebagai pengganti Rasul, salaman. Umar salaman, Abu Ubaidah salaman, dan semuanya ikut salaman akhirnya. Seluruh orang-orang Ansor itu beres suksesi ini. Ini menegangkan sekali suksesinya ini. Pembayakan, pelantikan ya, beres. Saya close yang ini.
Kita kembali lagi ke poin-poin yang kita tadi. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq dengan rombongan balik lagi ke masjid. Apa yang terjadi di masjid tadi? Sedang sedih ya. Nah, diumumkanlah bahwa pemimpin baru kita Abu Bakar As-Siddiq. Wah, udah semuanya pada ridho. Satu demi satu membaiat. Satu demi satu membaiat. Cuman ada satu kisah di sini Bapak Ibu. Ada satu kisah yang notabene wajar bisa kita pahami, tapi tidak perlu kita besar-besarkan sehingga menjadi konflik politik di kemudian hari yang menyebabkan orang dendam terus. Ada orang yang agak kurang ridho. Siapa dia? Salah satunya putri Rasul. Putri Rasul itu dia punya preferensi. Siapa preferensinya kira-kira? Hah? Ya suaminya. Suaminya putri Rasul. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya. Apa namanya? Dengan Abu Bakar nggak ada ikatan kan dengan Abu Bakar itu. Dengan Abu Bakar nggak ada ikatan. Fatimah ini putrinya Khadijah. Bahkan dengan Aisyah aja kadang-kadang ada kurang serg dengan Aisyah itu. Dengan Aisyah kan usianya beda dikit itu. Beda dikit, ibu muda kan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Dan perempuan silahkan punya pikiran. Jadi Fatimah ini kurang ridho. Harusnya Akang jadi pemimpin itu bukannya Abu Bakar kita kira-kira ya. Harusnya Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib setelah mengurus ini seluruhnya, semuanya udah membaiat. Faham perasaan Fatimah. Ya, bapak juga paham kan kalau istri ngambek susah kan? Mau ke pengajian tapi istri lagi merah membara ininya, makanya akhirnya pengajian ditunda dikit kan? Susah istri itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menunda sedikit, nggak langsung. Nah, penundaan Ali bin Abi Thalib itu menciptakan banyak spekulasi. Ada yang menuduh, oh Ali itu tidak ridho. Wah, macam-macam. Padahal sederhana. Fatimah lagi ngambek, ditunda sedikit. Tapi pada akhirnya orang mendatangi rumah Ali. Wahai Ali, kenapa engkau tidak membaiat Abu Bakar? Dia keluar. Ya, lihat Fatimah lagi kayak gini. Tapi bukan karena apa-apa. Ya bukan itu masalahnya. Orang-orang sudah mulai berbicara dan juga ada isu-isu, ada fitnah-fitnah. Ayolah, selesaikan yang lebih prioritas ini. Akhirnya Ali ke masjid membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Di kemudian hari ini menciptakan terus isu-isu dan digunakan oleh beberapa kelompok Syiah hari ini. Ceritanya kayak gitu. Singkatnya, beres ya, suksesi, aman, terkendali. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, ada yang mau menyerang, tenang, ada pemimpin baru yang akan mengkoordinir. Sebelum ada pemimpin, genting sekali. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq sudah selesai ya. Sudah selesai sebagai pemimpin. Ketika dia pidatonya juga menyentuh hati. Ya, ini pidato, salah satu pidato yang sangat inspiratif ya dari pemimpin muslim. Dia bilang, ayuhan nas, inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku sudah dilantik, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Sepakat dengan statement ini enggak? Karena Rasulullah sudah bilang, manusia terbaik setelah Rasul itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar bilang, saya bukan yang terbaik di antara kalian. Tawadhu. Walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala ta'ah fa'inuni. Kalau kamu melihat aku dalam ketaatan, bantu saya, tolong saya, support saya. Fa in ra'aitumuni 'alal batil fasaddiduni. Kalau kamu melihat saya dalam kebatilan, penyimpangan, tolong tegakkan aturan, kritisi saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini pidato pembuka yang sangat menggoncangkan masyarakat Muhajirin dan Ansar saat itu, sehingga diterima oleh semua pihak. Lembut Abu Bakar, jujur, kaya, terhormat, bangsawan, sahabat Rasul, akhlaknya mulia, dan juga berani juga di medan perang. Nah, ini mulailah Abu Bakar As-Siddiq sekarang sebagai pemimpin ya. Sudah azan ya? Baik, persiapan Isya kita jeda dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan pada Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.